Jemaat yang dikasihi Tuhan dan berbahagia, pada hari yang indah ini kita bersekutu dalam perayaan yang penuh sukacita. Karena hari ini kita bersyukur atas perkenanan Tuhan sehingga kita dapat memperingati dan merayakan hari ulang tahun Jemaat Ampel Gading yang genap berumur 56 tahun. Sejak tahun 1965, gereja atau jemaat kita berdiri sebagai anggota tubuh Kristus di dunia. Karena itu mari kita mensyukurinya lewat beribadah kepadanya. Marilah kita bangkit berdiri untuk memasuki ibadah kita dengan bernyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita meneduhkan hati kita untuk memasuki ibadah kita hari ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, pendiri dan pemelihara Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Ampel Gading, dengan penuh syukur dan sukacita kami menghadap hadirat-Mu, Sang Kepala Gereja kami. Kami menghaturkan sembah bakti dan puji bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus ada bersama-sama dengan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Secara singkat, berdirinya Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ampel Gading. Pada mulanya di tahun 1950 di Desa Lebak Roto atau yang kita kenal sekarang sebagai Tirto Marto, kedatangan seorang Kristen dari daerah Sitiarjo. Beliau bernama Bapak Siyarjo yang datang bersama dengan keluarganya. 2 tahun kemudian, di tahun 1952, ada pendatang baru lagi, yaitu keluarga Bapak Purnomo Margasim
yang bertugas sebagai Mantri Kesehatan dan juga Bapak Suroto sebagai guru sekolah rakyat. Setelah itu ada pendatang lagi yaitu Bapak Camat yang berprofesi sebagai penjual tempe dan tukang kayu. Sampai dengan tahun 1960-an menyusul juga kedatangan Bapak Adi Darmo sebagai kepala sekolah rakyat di Lebak Roto. Ternyata orang-orang Kristen mula-mula yang ada di wilayah Ampel Gading ini tidak hanya terjadi di Lebak Roto saja. Ada juga di beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Ampel Gading. Antara lain Bapak Insri Harjo sebagai Menteri Kesehatan di Sanggerahan, Bapak Sumarto sebagai Kepala Sekolah Rakyat di Sanggerahan juga, Bapak Yadi sebagai Carik di Desa Kadungsari, Bapak Tukiman, Pak Sarmatan, Pak Tukiran, Pak Hasim, dan Pak Jumarmi. Bapak Kuswadi dan keluarganya juga ada di Telogosari. Dari kelima orang keluarga yang berada di Lebak Roto dan dari desa-desa lain, ternyata sempat mengadakan hubungan dan mereka bisa mengadakan kebaktian pada hari Minggu secara rutin di rumah warga secara bergantian. Selain itu juga mengadakan kunjungan warga dan patuen berayat. Pada awal terbentuk persekutuan ini, sebagai pelayan pada kebaktian minggu atau patuen hanya dilayani oleh bapak-bapak yang sudah dibaptis. Selain itu ada pelayanan oleh hamba Tuhan yang bertugas saat itu, antara lain Bapak Alek Pranoto, Bapak David, Bapak Pendeta Murjo dari Setiarjo, walaupun pelayanan yang mereka berikan tidak bisa rutin setiap minggunya. Pada tahun 1961, Tuhan menghadirkan Bapak Trimo Ragil sebagai Mantri Kesehatan dan juga Bapak Puji di Lebak Roto. Hal ini menambah semangat penginjilan pada saat itu. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara warga jemaat yang berbahagia, Roh Kudus terus berkarya. Pada tahun 1961, Tuhan juga menghadirkan Ibu Pranesti Setyo sebagai bidan BKIA di Kecamatan Ampel Gading. Beliau juga sebagai istri Bapak Pendeta Wiono. Tempat ibadah belum dimiliki pada saat itu, dan ibadah minggu tetap di rumah Bapak Purnomo Margasim dan juga di rumah warga yang lain secara bergantian. Namun setelah 2 tahun Bapak Trimo Ragil berada di Lebak Roto, sekitar tahun 1963, ibadah minggu dipindahkan ke rumah Bapak Trimo Ragil. Dan ada kisah Bapak Camat sebagai tukang kayu dengan talentanya membuat mimbar kecil untuk kebaktian setiap minggunya. Dan sampai saat ini mimbar kecil tersebut masih ada sebagai saksi sejarah yang ada di Gereja Induk Tirtomarto, meskipun sudah pernah mengalami beberapa kali perbaikan. Bapak Ibu yang terkasih, rencana Tuhan harus berjalan dan terlaksana, tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Bahwa kabar baik dan keselamatan harus tersebar ke seluruh penjuru dunia, ini harus tetap terlaksana. Terbukti hari demi hari, bulan demi bulan, semakin bertambah jiwa-jiwa baru yang percaya kepada Tuhan Yesus.
tahun-tahun berikutnya semakin banyak orang Kristen yang datang ke desa Lebak Roto, secara umum ke Kecamatan Ampel Gading. Sekitar tahun 1966, 1967, Jemaat Ampel Gading pernah melakukan pembaptisan massal di Dusun Sumber Duren yang sekarang disebut Sukoanyar dan di Wonoagung. Karena terus bertambah orang-orang yang terpanggil dan belum ada gembala yang menetap di Ampel Gading, atas koordinasi dengan Klasis Malang ke Sinode, maka setelah diadakan penelitian dan diproses, ditetapkan pada tanggal 11 Juli 1965, harinya Selasa Kliwon, secara resmi GKJW Jemaat Ampel Gading menjadi jemaat yang mandiri. Dan sebagai pendeta ditetapkan Bapak Pendeta Wiono, dan inilah yang menjadi pendeta pertama di GKJW Ampel Gading dengan gereja induknya berada di Lebak Roto. Sampai dengan tahun 1967, Lebak Roto sebagai gereja induk masih belum memiliki gedung gereja yang permanen untuk tempat ibadah. Pada saat itu, pelayanan ibadah di Jemaat Ampel Gading masih sangat kurang. Dengan tenaga pelayan yang ada, jemaat menugaskan kepada Bapak Puji untuk ngrumati atau ngopeni warga yang ada di Wonoagung dan sekitarnya. Dengan keputusan ini, warga yang ada di desa-desa lain selain Lebak Roto juga dapat dilayani secara rutin. Seiring dengan perkembangan pelayanan, maka dihimpun warga jemaat yang ada di desa lain selain Lebak Roto untuk bisa membentuk pos pelayanan atau pepantan. Hingga pada kisaran tahun 1967, wilayah pelayanan GKJW Ampel Gading mencakup pelayanan di Pandan-Pandan, Sitorenggo, Telogosari, Simojayan, Kalirejo, Wonoagung, Wonokoyo, Kadungsari, Sanggerahan, Blubuk, Sukoanyar, Wirotaman, Lebak Arjo, dan Sumber Tangkil. Dan pada saat itu, Jemaat Ampel Gading sampai memiliki 14 pepantan. Pada tahun 1967-1968, Tuhan memberkati Jemaat Ampel Gading untuk bisa membangun sebuah rumah ibadah di atas sebidang tanah yang dipersembahkan dari keluarga Bapak Sriharjo seluas 394 meter persegi dengan hanya bangunan yang sederhana. Namun dengan kesederhanaan itu sudah bisa dipakai untuk tempat ibadah. Karya Roh Kudus terus berjalan. Selang beberapa tahun kemudian, Bapak Trimoragil dan Bapak Suparman sowan kepada Ibu Prayit yang mempunyai lahan di belakang gereja yang telah dibangun. Oleh Ibu Prayit, tanah yang akan dibeli disetujui, sehingga tanah gereja yang mula-mula 394 meter persegi sekarang sudah menjadi kisaran 700 meter persegi. Rencana Tuhan terus berlanjut dan Bapa di surga selalu mendengarkan doa-doa anaknya. Mengingat jumlah warga yang semakin banyak, akhirnya rumah ibadah yang lebih permanen dapat diwujudkan pada kisaran tahun 1970-an. Gereja lama yang sederhana dibongkar untuk dibangun lagi menjadi gereja yang lebih permanen dengan yang lebih luas di tanah yang telah dipersembahkan oleh Pak Sriharjo dan Pak Trimo.
Gedung ini terus dipakai oleh warga jemaat sebagai sarana ibadah sampai pada tahun 1982. Pada tahun 1982, bersama warga jemaat dan seluruh majelis gereja yang dibangun pada tahun 1970-an kembali direnovasi. Pembangunan gereja ini dikerjakan pada tahun 1982 dan sampai 1983 selesai pembangunannya. Pada tahun 1984, tempat ibadah minggu ketika gereja direnovasi sementara dipindahkan ke rumah Bapak Jayus Suparman kurang lebih 1 tahun lamanya. Setelah itu ibadah minggu dipindahkan ke gereja baru sampai sekarang ditempati. Perkembangan warga semakin dapat terlihat, namun di sisi lain juga membutuhkan tenaga dan penataan pelayanan yang semakin berat. Pada tahun 2000 ketika dipimpin oleh Bapak Pendeta Sumardi, dari pepandan-pepandan yang ada dikonsepkan untuk didewasakan menjadi jemaat mandiri. Jemaat Sukoanyar akan melayani pepandan Wirotaman, Sonowangi, Taman Asri, dan Lebaarjo juga Sumber Tangkil. Jemaat Wonoagung akan melayani pepandan Wonokoyo, Sanggrahan, Gadungsari, dan Mlubuk. Konsep tersebut diusulkan pada sidang majelis daerah, diteruskan kepada sidang majelis agung. Setelah mengalami penelitian dan diproses oleh yang berkepentingan, akhirnya keinginan tersebut dapat dikabulkan pada tahun 2001. Jemaat yang ada di sebelah selatan terdiri dari Sukoanyar, Wirotaman, Sonowangi, Lebaarjo, dan Sumber Tangkil bergereja induk di Sukoanyar. Jemaat yang berada di wilayah barat terdiri dari Wonoagung, Wonokoyo, Gadungsari, Sanggrahan, dan Mlubuk bergereja di Wonoagung. Sedangkan untuk jemaat Ampel Gading tinggal menangani Pandan Sidorenggo, Togosari, Simojayan, dan Kalirejo. Tetap bergereja di Induk Tirtomarto. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menumbuh kembangkan jemaatnya yang berada di Ampel Gading. Roh Kudus terus berkarya di hati setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terbukti kalau semula di Ampel Gading hanya terdapat beberapa orang saja, ternyata sampai sekarang sudah menjadi 3 jemaat. Jeripaya hamba Tuhan dan peranan Roh Kudus menjadi tidak sia-sia. Jemaat yang telah didewasakan juga telah menunjukkan kualitas pelayanannya. Demikian juga jemaat Ampel Gading terus meningkatkan mutu pelayanan bagi setiap warganya. Hingga kini selama 56 tahun jemaat Tuhan yang berada di Ampel Gading telah dikembalakan oleh beberapa hamba Tuhan yang dipilihnya. Di antaranya 1, Bapak Pendeta Wiono, Bapak Pendeta Tarso Nur Atmojo, Bapak Pendeta Sungkono, Bapak Pendeta Sumardi, Bapak Pendeta Setampi Sombo, Bapak Pendeta Eko Puji Prastyo Adi, dan Bapak Pendeta Edi Cahya Widodo Suryo. Dan saat ini karena masih dalam keadaan tidak punya pendeta baku, sementara ada konsulen dari jemaat Sukoanyar, Ibu Pendeta Ferry Novita Sukerdi.
Dan selama kurun waktu sampai saat ini masih ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang terpanggil mengabdikan diri sebagai guru Injil. Antara lain Bapak Suratno, Bapak Iskandar, Bapak Musidi, Bapak Sutrisno, dan Bapak Setio Sujalmo. Bapak Ibu, saudara warga jemaat yang berbahagia, itulah sekelumit sejarah singkat perjalanan GKJ Ampel Gading mulai tahun 1965 sampai dengan tahun 2021. Dan ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirnya disampaikan Dirgahayu Jemaat Ampel Gading yang ke-56, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai pelayanannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan madah syukur kita kepada Tuhan secara bersaut-sautan. Saya akan mengawalinya dan Bapak Ibu Saudara akan bersama-sama mengikuti liturgi yang ada di tayangan. Karya kasih-Mu sungguh agung ya Tuhan. Engkau memanggil dan mempersatukan kami dalam persekutuan kudus-Mu menjadi patunggilan kami yang Kebijaksanaan pengasuhan-Mu sungguh tak terselami. Engkau mengajarkan keselamatan dan iman yang agung kepada kami dengan karya Roh Kudus dan hamba-hamba-Mu. Tuhan, tangan-Mu sungguh perkasa. Engkau menuntun dan menguatkan kami menghadapi tantangan, hambatan dan tragedi hingga kami dapat bertahan dan berjalan terus. Kemurahan-Mu sungguh tak terhitung ya Allah. Kami bersyukur atas segala karunia dan berkat yang Engkau berikan. Kami juga bersyukur atas tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Dengan semuanya itu, Kau jadikan kuat dan bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan madah syukur kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita naikkan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 105. Kita naikkan bait yang pertama dan yang kedua, Gereja Bagai Bahtera. Mengarahkan
Kehidupan kita bagai bahtera di dalam kita bergereja bersama-sama. Mari di tengah rasa syukur kita datang kepada Tuhan. Kita masuk di dalam pertobatan kita kepada Tuhan. Saya akan menghantar kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang padamu dengan penuh rasa syukur. Karena 56 tahun sudah Engkau memimpin gereja kami dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Namun kami juga datang dengan penuh kesadaran bahwa ada banyak hal yang harus kami lakukan, namun belum juga kami kerjakan. Kami sering berdoa bagi mereka yang kelaparan, namun kami tidak memberi makan pada yang lapar. Kami berdoa bagi mereka yang terhimpit kemiskinan, namun kami jarang memberi bantuan. Kami berdoa bagi anak jalanan yang tidak punya tempat berteduh, namun kami menolak untuk memberi tempat bagi orang asing. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dan kesepian, namun kami kurang memberi mereka perhatian. Kami berdoa bagi kelompok yang tersisih dan terpinggirkan. Namun kepada mereka, kami bersikap tidak peduli dan menghakimi. Kami berdoa bagi perdamaian dan persatuan. Namun kami sendiri kadang bersikap tidak toleran dan membeda-bedakan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya tekun berdoa, tetapi juga tekun berkarya. Untuk tidak hanya berseru, datanglah kerajaan-Mu, melainkan memperjuangkan kasih dan keadilan, agar kerajaan-Mu terwujud di bumi ini. Di dalam nama Kristus Tuhan Sang Kepala Gereja kami memohon. Amin. Syukur kepada Allah, kita memiliki Allah yang pengasih dan penyayang bagi setiap kita yang berseru kepadanya dan memohon pengampunan. Ia bersedia mengampuni setiap pelanggaran kita. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 3 sampai ke 10. Berita anugerah dari Tuhan saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang demikian. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia, Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah, mereka adalah anggota umat Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, syukur kepada Allah. Kita tanggapi berita anugerah Allah ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama dan yang kedua, Ku berbahagia. Yesus abadi kepunyaan.
surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai 8, 14 sampai 15 dan 21 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah. Engkau Allah yang sungguh setia. Engkau Allah Maha Kasih. Kasih-Mu sungguh besar atas hidup kami. Terima kasih atas perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk kami boleh ada, memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau masih juga memberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan pengertian untuk kami, Engkau memberikan hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Bagus yang akan membentangkan firman-Mu. Kiranya Tuhan beri roh hikmat, sehingga apa yang tersampaikan seluruhnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Injil Markus 7 ayat 1 sampai 8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14-15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua
dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. 21-23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian sabda firman Tuhan. Amin. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih yang memelihara di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tema ibadah kita hari ini atau khotbah yang akan saya sampaikan adalah membangun sikap dan perilaku yang taat kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu kebiasaan atau kewajiban begitu nggih, kalau kita ada dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu adalah cuci tangan, begitu. Tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, baik sebelum atau sesudah melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, begitu, timbul perasaan tidak nyaman. Mungkin kita juga akan menjumpai begitu nggih, kebiasaan ini di dalam keluarga kita atau kita sendiri ketika kita berjumpa dengan orang yang sembrono habis dari luar, ayo cuci tangan. Begitu. Kalau tidak, begitu kita akan marah mungkin. Kalau anak kita wis diomeli begitu nggih. Kalau orang lain begitu, ya supaya tidak menyinggung begitu langsung dikasihkan hand sanitizer atau sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perasaan tidak nyaman dan menuduh orang lain najis karena tidak mencuci tangan sebelum makan begitu, dahulu juga muncul dalam diri orang-orang Yahudi. Karena di dalam adat istiadat Yahudi itu kebiasaan untuk makan sebelum cuci tangan begitu, atau pas waktu keluar dari pasar begitu, pulang dari pasar mereka harus mencuci tangan. Kenapa? Karena mereka menganggap orang-orang di pasar itu orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak mengenal Allah, ketemu mereka harus mensucikan dirinya sendiri begitu. Nah, ketika melihat Yesus dan murid-muridnya makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, mereka marah. Begitu. Bahkan dikatakan bahwa engkau tidak mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Begitu. Makanya mereka dengan keras menegur Yesus begitu dan para muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menanggapi keheranan dan mungkin teguran orang Farisi tersebut, Yesus justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajar orang-orang Farisi dan tentu saja para pengikutnya, murid-murid Yesus yang mengikutinya begitu. Yesus berkata, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Perkataan Yesus ini mau mengatakan begitu Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang terlihat di luar saja ini yang seringkali diperhatikan begitu. Apa yang nampak fisik ini saja yang dibersihkan. Tetapi membiarkan hati dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dan sesama ini dijarno, tidak dibersihkan begitu. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang menegur orang-orang Farisi ini, yang hanya memperhatikan remeh-temeh bagian luar yang sebenarnya tidak terlalu penting begitu.
Apakah mencuci tangan tidak penting? Penting. Tetapi mengabaikan hal yang lebih penting begitu. Allah tidak hanya ingin bagian luar saja yang dibersihkan, tetapi bagian hati. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-21 begitu. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan hal-hal yang jahat. Inilah yang ingin Yesus ajarkan. Bahwa hatimu bersihkanlah. Bukan hanya perkara tangan. Bukan hanya perkara yang di luar yang kelihatan. Perbuatan baik, segala sesuatu yang ada di dalam hati ini yang harus dibersihkan sehingga muncullah perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membersihkan yang terlihat itu baik. Tetapi rajin membersihkan apa yang tidak kelihatan di dalam hati kita, ini juga merupakan suatu keharusan. Nah, hari ini kita bersama-sama GKJW Jemaat Ampel Gading merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-56. Loh, ulang tahunnya kan Juli kemarin. Ya, karena kondisi pandemi, maka ditata oleh Majelis Jemaat bahwa hari ini tanggal 29 Agustus kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun gereja kita. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini Bapak Ibu? Nah, seringkali di dalam kita bergereja begitu, kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Ampel Gading, demikian juga dengan kita. Seringkali hal-hal yang kelihatan saja yang menjadi pandangan kita. Maka walah nang gereja saiki kudu harus online, harus di kelompok-kelompok kecil. Nyapa sih? Apa ini politik dan lain sebagainya? Tidak Bapak Ibu. Ini menjaga keselamatan kita bersama. Nah, bagaimana kita juga membersihkan tidak hanya yang kelihatan, tetapi semangat ketaatan di mana kita membangun sikap yang taat kepada Allah dengan cara bagaimana kita membersihkan diri kita dari dalam. Lek saiki ibadahnya masih online, ya monggo masih tetap semangat. Nek harus dari hal-hal yang kecil, ya monggo. Hal-hal yang kelihatan itu sepele begitu. Tetapi bagaimana sikap dalam hati kita tumbuh semangat untuk tetap melayani Tuhan, tetap terhubung dengan Allah di dalam Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Ampel Gading. Apapun yang terjadi, jangan hal-hal yang kelihatan saja yang seringkali kita tonjolkan begitu. Atau jika sebentar lagi kita bersama-sama akan dauran pinituo dan diaken, jangan hanya saja hal yang kelihatan yang kita tunjukkan. Kai gak pantes, kai gak pantes. Tetapi biarlah kita bersama-sama membersihkan hati kita dulu. Sehingga ketika hati kita bersih, maka yang keluar adalah hal yang baik. Ketika ada saudara kita yang mungkin kita pandang, wah ini cocok ini jadi penatua dan diaken, kita dorong, kita dukung supaya kehidupan bergereja kita semakin di usia 56 ini, kalau manusia begitu wis siap-siap nek pendeta putaran terakhir kate emeritus begitu. Atau PNS siap-siap mau pensiun juga begitu. Ditata bagaimana keadaan 56 tahun ini gereja kita semakin maju, semakin kuat. Jadi bukan hanya hal-hal yang kelihatan di luar, tetapi hal-hal yang dari dalam kita sucikan sehingga kita bersama-sama taat kepada Allah dan berbuah menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah ke-56 tahun ini dan di tengah ibadah yang masih online seperti ini, kita tetap semangat. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Jangan hanya hal-hal yang kelihatan saja yang kita pentingkan, tetapi hati kita. Bagaimana kita bisa berbuah dan memberkati sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh.
Jemaat kami persilahkan berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan segala waktu, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji syukur, Tuhan sudah menghimpun kita menjadi satu persekutuan, patunggilan kang nyawiji. Mari kita terus memperjuangkan perwujudannya. Patunggilan kang nyawiji ini. Kali ini kita mendukungnya dengan mengumpulkan persembahan minggu dan syukur ulang tahun gereja kita. Kita dasari persembahan kita dari Mazmur 108 ayat 4 sampai 6 yang demikian. Aku mau bermazmur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jalannya persembahan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita pada Tuhan dengan satu dalam doa.
Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah ya Bapa pada saat minggu kali ini, kami berhimpun mengucap syukur dan terima kasih karena kami haus dan lapar akan firman-Mu. Engkau telah memberikan kesegaran dalam jiwa kami. Setelah kami mendapatkan bagian daripada firman-Mu, kami juga mengumpulkan persembahan ya Bapa, persembahan yang kami kumpulkan yang tidak layak dengan apa yang menjadi berkat-Mu pada kami. Kami ambil sebagian kecil daripada berkat-Mu ya Bapa, untuk persembahan syukur ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di Ampel Gading ini ya Bapa, yang ke-57. Tuhan, kami bersyukur dengan usia yang tua Engkau memberikan kepada kami dengan usia yang begitu indah bagi kami, bagi gereja kami, terkhusus untuk jemaat Ampel Gading. Tuhan, inilah persembahan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita bersyukur 56 tahun Tuhan memberkati jemaat Ampel Gading. Sungguh bukan perjalanan yang singkat, bahkan juga bukan perjalanan yang patut untuk dengan mudah kita lalui. Tetapi Tuhan membuktikan 56 tahun karyanya berkarya di tengah-tengah jemaat Ampel Gading. Maka mari dengan segenap hati kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita merayakan hari ulang tahun GKJW Ampel Gading yang ke-56 tahun. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu yang menyertai jemaat-Mu. GKJW Jemaat Ampel Gading. Engkau mampukan Tuhan untuk menjadi perantara kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Untuk menjadi sarana bukti nyata bahwa kasih-Mu ada bersama-sama dengan umat yang percaya. Di hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas sukacita 56 tahun GKJW Jemaat Ampel Gading ini. Tuhan, sertailah setiap kami. Kami sebagai warga jemaat-Mu yang terus setia untuk menjadi bagian dari gereja kami. Juga sertailah gereja kami sebagai organisasi. Kiranya Tuhan kami boleh menghadapi segala hal dalam pelayanan kami dengan tetap mempercayakannya di dalam nama-Mu. Sertai kami dalam perjalanan kami selanjutnya, dan Tuhan, kami mau Engkau memakai kami sebagai garam dan terang dunia. Melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ampel Gading menjadi berkat bagi sesama. Kami ingin bersyukur lewat rasa syukur yang telah kami siapkan ini ya Tuhan, lewat tanda tumpeng, kiranya boleh menjadi sarana kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami selanjutnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kita mulai rasa syukur kita lewat pembagian tumpeng. Monggo dipun tampi. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita masing-masing, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan, dalam situasi yang tidak biasa, kami boleh bertemu dengan Engkau ya Bapa. Baik di rumah kami masing-masing, di keluarga kami, di kelompok kami, ataupun juga Tuhan bersama dengan orang percaya pada saat ini. Di mana kami bersyukur ya Tuhan, bagaimanapun juga kondisi yang harus terjadi, kami tetap bisa merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, kami telah bersama-sama membangun ibadah syukur pada saat ini. Kami pada saat ini Tuhan secara khusus juga menghaturkan syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Ampel Gading. Di tengah pelayanan baik di Induk pun juga di pepantan-pepantan. Tuhan sertailah seluruh anggota majelis jemaat, dengan kebijaksanaan, hikmat dan berkat yang daripada-Mu, sehingga boleh tetap setia melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa, di tengah-tengah masa pandemi ini, kami masih tetap harus menata pelayanan kami. Dan sampai saat ini harus kami lakukan secara online. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kesungguhan dan ketulusan kami untuk datang kepadamu, Engkau sendirilah ya Bapa yang senantiasa membersamai kami. Bagaimanapun Tuhan media atau sarana yang kami lakukan, kami tetap bisa bertemu dengan Engkau. Maka Tuhan berikanlah kami kebijaksanaan, supaya kami boleh memakai situasi ini dengan terus bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat kami Tuhan, 56 tahun gereja kami, juga adalah bukti bahwa Engkau senantiasa merawat, menumbuhkan iman, dan memelihara setiap warga jemaat. Maka Tuhan kami pada saat ini berdoa, kiranya Engkau yang senantiasa boleh menyertai seluruh warga jemaat kami, menyertai setiap pekerjaan kami, pun juga menyertai setiap apapun permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya ada Engkau Tuhan yang menolong kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini kami pun juga mengingat akan pemerintah kami Tuhan, bangsa Indonesia yang diperintah oleh Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya,
sampai pemerintahan di desa. Tuhan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam setiap kebijaksanaan yang ada, boleh memberikan semangat dan juga mengayomi setiap warga Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pahlawan-pahlawan hari ini, yaitu para tenaga kesehatan, para dokter, para medis, dan setiap mereka Tuhan yang sedang berjuang menghadapi virus corona. Berkatilah mereka semuanya ya Bapa. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan persembahan kami. Persembahan yang telah kami himpun ini, kiranya Tuhan boleh menjadi sarana kemuliaan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami, secara khusus di Jemaat Ampel Gading. Setiap warga-Mu yang telah memberikan berkat-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sendirilah yang akan senantiasa menyempurnakan setiap persembahan mereka, dan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka hari lepas hari. Bapa, kami tidak akan menetap, kami pada saat ini pun juga akan kembali melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan sertailah kami, Tuhan pakai kami sebagai sarana kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi sesama kami, dan terus semangat untuk gereja kami, Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Ampel Gading yang sangat kami cintai ini. Inilah permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan permohonan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam ungkapan syukur dengan pertanda bahwa Tuhan memberkati gerejanya. Maka tanda ulang tahun pada saat ini kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Kontekstual nomor 91. Kita pujikan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama melakukan litani, kita bersama-sama mengucapkan tekad bersama secara berganti-gantian.
Sebagai patunggilan kang nyawiji kami bertekad. Sebagai para saksi Kristus kami bertekad. Sebagai para utusan Tuhan kami bertekad. Sebagai yang dikasih karuniai Tuhan kami bertekad. Tuhan kuduskanlah dan berkuasa untuk kemasyuran-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 407. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang keempat. Tuhan Kau Gembala kami. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, kini sampai selama-lamanya. Amin.